Hasilnya apa? Hasilnya adalah penurunan berat badan. Jadi salah satu cara memang untuk menurunkan berat badan itu konsumsi lemak baik ya. Nah itu untuk menyeimbangkan lemak yang buruk yang ada pada tubuh kita ya. Jadi konsumsi nutrisi apa saja yang baik untuk kita konsumsi, saya akan membahas untuk yang makronutrien saja. Untuk makronutrien kan dosis kecil yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Jadi yang pertama kita bahas tentang karbohidrat. Jadi makronutrien tadi kan ada 3. Itu contohnya misalnya gula, kemudian tepung, kemudian ada pati, beras, buah dan sayur. Memiliki kapasitas antioksidan yang tinggi ya. Jadi adanya radikal beta yang menangkap radikal beta sebagai bagian tubuh untuk melakukan metabolisme ya. Jadi dibutuhkan antioksidan. Kemudian bersifat alkalis itu tadi. Jadi ada karbohidrat yang bersifat alkalis, ada bersifat asam ya. Bersifat alkalis nantinya ada beberapa makanan yang bersifat alkalis. Contohnya misalnya buah, sayur itu bersifat alkalis, karbohidrat bersifat alkalis ya. Jadi seperti itu ya. Jadi memang lebih baik kita menghindari karbohidrat yang berasal dari misalnya beras atau tepung ya. Karena apa? Meskipun beras atau tepung ini merupakan karbohidrat kompleks, tetapi ikatan glukosanya di dalamnya ikatannya itu ringkih. Jadi dia ini mudah dipecah ya, dipecah menjadi gula ya. Meskipun kalau buah misalnya buah kan mengandung fruktosa. Fruktosa ini itu gulanya sederhana ya, meskipun cepat diserap di usus halus, itu lambat diubah menjadi glukosa di dalam hati ya. Kemudian kita memilih jadi karbohidrat yang baik itu tadi dengan syarat-syarat tinggi tadi. Kemudian yang bersifat alkalis terutama buah dan sayur ya. Kemudian untuk konsumsi buah dan sayur itu memang sebaiknya tidak dimasak. Karena apa ya? Kemudian banyak energi ya. Jadi buah dan sayur mengkonsumsi akan menghilangkan bau mulut. Juga konsumsi buah dan mengatasi kesulitan tidur ya. Karena apa? Merangsang ya kelenjar yang ada pada otak kita menghasilkan hormon endorfin. Ini hormon yang menenangkan, bikin rileks. Kita jadi mudah untuk tidur ya. Ada beberapa protein yang baik itu ikan ya, itu merupakan protein yang baik. Yang putih ayam misalnya. Kemudian daging sapi yang tanpa lemak ya. Jadi kalau daging sapi yang banyak lemak seperti sosis itu merupakan protein yang buruk ya. Kemudian lemak. Konsumsi lemak itu tidak membuat gemuk sebenarnya. Yang membuat gemuk itu konsumsi karbohidrat berlebihan ya. Karena apa? Gula itu kan kalau kelebihan gula itu disimpan dalam bentuk lemak ya, itu yang menyebabkan kita gemuk ya. Lemak itu memberikan rasa kenyang ya. Jadi asam lemak esensial tak jenuh dan beberapa asam lemak lainnya seperti omega 3 yang mengandung DHA dan EPA ya, itu digunakan tubuh untuk fungsi struktural yaitu pembuatan dinding sel, kemudian untuk fungsi hormonal, fungsi hantaran listrik, dan bukan untuk menghasilkan tenaga memang ya. Jadi konsumsi asam lemak esensial tak jenuh dosis tinggi itu akan meningkatkan metabolisme ya, sehingga meningkatkan pembakaran. Hasilnya apa? Hasilnya adalah penurunan berat badan. Jadi salah satu cara memang untuk menurunkan berat badan itu konsumsi lemak baik ya. Nah itu untuk menyeimbangkan lemak yang buruk yang ada pada tubuh kita ya. Kemudian kita bahas tentang sedikit kolesterol ya. Jadi kolesterol ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kolesterol itu jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu rendah. Kolesterol itu merupakan alat transport mineral dan vitamin juga antioksidan. Kalau kolesterol terlalu rendah itu ada hubungannya ternyata dengan kasus kanker. Kemudian kolesterol rendah itu juga akan menyebabkan akibat mempengaruhi kematian akibat bunuh diri untuk beberapa penelitian memang, kecelakaan, gangguan fokus dan kekerasan ya. Kalau kolesterol tinggi bagaimana? Nah, ini kalau kolesterol tinggi itu bukan untuk dipertahankan, namun koreksi kadar kolesterol dengan gaya hidup atau pola makan. Jadi berarti nggak konsumsi minyak goreng ya. Jadi sebenarnya semua minyak yang berasal dari tuna itu tidak mengandung kolesterol
yang mengandung kolesterol itu minyak yang berasal dari makrohidrat tingkat tinggi seperti hewan, ya. Yang menyebabkan kenapa kok minyak goreng ini juga menyebabkan kolesterol tinggi? Karena vegetable oil atau minyak goreng kelapa sawit kita gunakan untuk menggoreng, untuk memasak, itu sudah mengalami proses pemanasan. Jadi ada proses produksinya itu ada refine, colorless, deodorize dan lain sebagainya. Itu prosesnya itu dalam tahapan proses ini itu meningkat suhunya, dibutuhkan suhu meningkat sampai 150 derajat. Nah, inilah yang menyebabkan terbentuknya yang namanya trans fat ya. Jadi minyak dari tumbuhan yang sudah mengalami proses atau dehidrogenasi itu akan menyebabkan menghasilkan yang namanya lemak ya, trans fat. Ini yang sumber adanya pada dinding pembuluh darah ya. Itu sebenarnya. Jadi konsumsi bagaimana lemak yang bagus, lemak kualitas baik itu seperti contohnya itu tadi asam lemak esensial yang mengandung omega 3 misalnya minyak zaitun ya. Minyak zaitun pun ada macam-macam. Ada minyak zaitun yang prosesnya, ada kan minyak extra virgin oil, olive oil ya. Ada olive oil saja. Lebih baik milih yang prosesnya itu tadi tanpa pemanasan sehingga kualitas omega 3-nya tetap bagus tinggi ya. Itu kemudian alpukat, kacang, jadi konsumsi kacang misalnya acak-acak almond ya, konsumsi kacang-kacang tersebut dengan tidak dipanaskan ya, tidak dimasak, digoreng ya, seperti itu. Itu adalah lemak-lemak baik yang baik untuk dikonsumsi. Ini adalah contohnya karbohidrat ya, yang memiliki nilai glycemic ya, indeks ya, glycemic index yang rendah sebelah kiri yang hijau ya, ikan, sayur ya, buah ya. Kemudian yang kanan itu ada ya roti, ubi coklat ya itu. Jadi kalau searching nanti di internet itu mudah untuk tahu ya apa saja makanan-makanan yang mengandung karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah maupun tinggi, untuk bisa kita seleksi kira-kira kita konsumsinya seperti apa. Kemudian makanan dan minuman yang memberikan abu asam dan basa. Jadi kan berbagai macam penyakit itu memang disebabkan karena kondisi tubuh kita itu bersifat asam ya. Jadi kalau tubuh kita bersifat asam itu bisa disebabkan karena konsumsi makanannya bersifat asam. Juga itu tadi emosi, pikiran kita itu mempengaruhi sifat kondisi asam basa. Jadi bagaimana kita menjaga agar kondisi tubuh kita itu bersifat basa dengan memakan makanan yang bersifat basa. Nah ini contohnya pH netral sampai ke kanan sampai 10 itu pH basa. Contohnya apa saja? Ada buah-buahan, sayur-sayuran, ya, pir, anggur dan lain sebagainya. Kita juga bisa lihat kira-kira makanan yang mengandung asam, abu asam itu ya sebelah kiri ya, minuman berenergi, gula ya kan. Kemudian ada roti, ya, daging sapi itu memberikan pH asam. Itu ya. Kemudian ya, nah ini tadi. Jadi kondisi tubuh kita itu dipengaruhi oleh kandungan pH yang ada pada tubuh kita, pH asam, ya, pH basa. Kalau ingin sehat, pH-nya juga harus basa. Kalau pH asam itu akan menyebabkan terjangkit berbagai macam penyakit, misalnya kanker, diabetes, kolesterol, obesitas, kemudian karena apa? Karena kalau tubuh kita bersifat alkali, disease cannot exist, penyakit tidak eksis di situ. Yang sudah saya sampaikan ini bisa kita sebagai introspeksi diri. Saya juga ya meskipun saya ngomong seperti ini, saya melakukan enggak juga. Ya ini masih dalam proses untuk itu ya. Jadi itu tadi proses membantu kesehatan yang ada beberapa yang perlu kita pikirkan atau kita bersifat kritis. Apa yang layak kita konsumsi, ya, apa yang layak kita makan, minum, kemudian apa yang layak kita pikirkan, ya itu memang perlu kita pikirkan, perlu kita introspeksi. Jadi kalau kepingin sehat ya memang kita harus cerdas dan selektif.